Oke, kita semua tahu, di balik setiap hidangan yang luar biasa, sebenarnya ada sebuah pertarungan. Pertarungan antara kreativitas seni memasak dan tuntutan efisiensi yang tanpa henti. Nah, kali ini kita akan membongkar rahasia. Gimana sih seni dan ilmu operasional itu bisa bergabung? Mengubah dapur yang tadinya kacau balau jadi mesin yang presisi dan tentunya menguntungkan. Coba deh pikirin, Anda pasti pernah kan nemu restoran yang makanannya enak banget, chefnya jago, tapi beberapa tahun kemudian kok tutup? Jawabannya ternyata seringkali bukan ada di piringnya loh, tapi ada di sistem yang berjalan di belakang layar. Gejala-gejalanya tuh sebenarnya sangat kita kenal. Hari ini makanannya enak, besok kok rasanya beda. Bahan makanan banyak yang kebuang jadi sampah. Proses kerjanya berantakan, dan ujung-ujungnya tim dapurnya kelelahan. Ini bukan sekedar hari yang lagi jelek aja. Ini adalah tanda-tanda penyakit sistemik yang pelan-pelan bisa menenggelamkan bisnis. Nggak peduli seberapa enaknya makanan yang mereka sajikan. Oke, udah cukup soal masalahnya, sekarang kita beralih ke solusinya. Solusinya itu ada pada sosok pemimpin kuliner jenis baru yang bisa menggabungkan dua dunia yang kelihatannya sangat bertolak belakang. Nah, ini dia DNA dari seorang koki modern. Di satu sisi, dia itu seorang seniman. Dia yang merancang konsep, berinovasi dengan fusion food, bahkan sampai bermain dengan gastronomi molekuler. Tapi di sisi lain, dia juga seorang ilmuwan. Dia paham cara menerapkan Lean Six Sigma, menganalisis akar masalah, dan berpikir layaknya seorang food scientist. Sosok seperti Chef Imam Arifin ini adalah contoh nyata dari perpaduan yang keren ini. Kutipan dari Chef Arifin ini benar-benar merangkum idenya dengan sempurna. Jadi intinya, ini bukan cuma tentang bikin makanan enak, tapi tentang membangun sebuah sistem yang memungkinkan kelezatan itu bisa direplikasi secara konsisten dan efisien. Keunggulan operasional dan daya tarik estetika itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Terus gimana caranya kita menerapkan pola pikir ilmiah ini di dapur? Jawabannya sederhana, sistem. Yuk kita bedah beberapa alat utama yang dipakai buat mengubah kekacauan jadi sebuah keteraturan. Kita mulai dari fondasinya ya, SOP, atau Prosedur Operasi Standar. Anggap aja ini DNA operasional restoran Anda. Ini bukan cuma resep buat masak, tapi resep untuk semua hal, dari cara motong bawang sampai cara bersihin kompor. Tujuannya apa? Cuma satu, konsistensi total. Biar bubur yang Anda nikmati hari ini, rasanya bakal sama persis setahun dari sekarang. Nggak peduli siapapun yang lagi masak di dapur. Selanjutnya ada HACCP. Jangan anggap ini sekedar daftar aturan kebersihan yang ribet ya. Ini adalah sebuah sistem ilmiah yang proaktif buat mencegah bahaya pangan dari hulu ke hilir. Makanya di tempat seperti Peterseli Kitchen, penerapan HACCP itu jadi tanggung jawab inti. Tujuannya buat menjaga kualitas dan keamanan di setiap langkahnya. Dan ini dia bisa dibilang alat pamungkasnya, Lean Six Sigma. Gampangnya gini, ini adalah metode untuk memburu dan menghilangkan semua jenis sampah dalam operasional. Bukan cuma sisa makanan loh ya, tapi juga langkar kaki yang sia-sia karena tata letak dapur yang jelek atau waktu tunggu yang nggak perlu. Seperti yang diterapkan Chef Arifin, tujuannya cuma satu, bikin setiap proses jadi super efisien dan konsisten. Oke, jadi gimana semua ini berjalan di lapangan? Kita lihat alurnya. Pertama, eksekutif chef membuat resep standar lengkap dengan perhitungan biaya yang akurat. Lalu, protokol keamanan seperti HACCP diterapkan dengan ketat. Inventaris bahan dikelola pakai sistem, contohnya FIFO. Dan yang paling penting, seluruh tim dilatih sampai mereka bisa menjalankan semua prosedur ini tanpa cacat. Inilah cetak biru operasional yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Apa sih hasil nyata dari penerapan pendekatan berbasis sistem ini? Hasil yang pertama dan paling terasa adalah kejelasan. Coba lihat struktur organisasi ini. Ini bukan sekedar bagan di atas kertas, ini adalah peta menuju efisiensi. Ketika setiap orang, dari eksekutif chef sampai ke bagian gudang, tahu persis apa peran dan tanggung jawab mereka, kebingungan dan tumpang tindih langsung hilang. Kejelasan menggantikan kekacauan. Dan ini buktinya dalam bentuk angka. Dengan menerapkan prinsip Lean Six Sigma, Chef Imam Arifin berhasil meningkatkan produktivitas sampai 20%. Di dunia kuliner yang marginnya tipis banget, angka ini bukan sekedar statistik loh, ini adalah perbedaan antara bertahan hidup dan berkembang pesat. Inilah kekuatan dari sebuah sistem yang dirancang dengan baik. Jadi, apa hasil akhirnya? Ini poin terpentingnya. Sistem itu tidak mematikan kreativitas. Justru sebaliknya, sistem memberi panggung agar kreativitas itu bisa bersinar secara konsisten.
Anda dapat kualitas dan rasa yang stabil, pemborosan operasional berkurang drastis, dan yang paling penting, Anda membangun model bisnis yang bisa diperbesar skalanya dan menguntungkan. Seni kuliner akhirnya bisa dinikmati dalam skala yang jauh lebih besar. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan. Apakah dengan adanya standar dan resep yang baku, kita justru membatasi inovasi? Atau, jangan-jangan, dengan adanya fondasi yang kokoh itu, para chef justru dibebaskan untuk bereksperimen lebih jauh lagi, karena mereka yakin karya mereka bisa disajikan dengan sempurna, kapanpun itu? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak